Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam forum kajian kita, lebih khusus tentang tema sholat. Kita sampai di poin permasalahan yang ke-71. Beliau rahimahullah pernah ditanya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah keutamaan melakukan sunnah rawatib. Ada yang mengatakan bahwa melakukannya termasuk sunnah, dan ada juga yang mengatakan bukan merupakan sunnah karena sholat fardunya telah dikosor. Jadi konteksnya ini sunnah rawatib ketika kosor ya. Apa pendapat Syekh dalam masalah ini? Demikian juga dengan masalah sholat sunnah mutlak seperti sholat lain. Jawab beliau rahimahullah, sunnah bagi seorang musafir meninggalkan sholat rawatib zuhur, maghrib, isya dan tetap melaksanakan sunnah fajar untuk mencontoh Nabi SAW dalam masalah ini. Nabi SAW itu ketika safar, semua sholat sunnah ditinggalkan kecuali sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir. Demikian juga halnya dengan sholat tahajud pada waktu malam dan sholat witir, karena perjalanan kedua tetap disyariatkan. Karena Nabi SAW melakukan hal yang demikian itu. Begitu juga seluruh sholat mutlak dan sholat yang memiliki sebab seperti sholat duha, sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah kusuf. Disyariatkan juga baginya sujud tilawah dan sujud sholat tahiyatul masjid jika dia masuk masjid untuk sholat atau untuk tujuan lainnya. Kita masuk di permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan umum. Tadi sudah mungkin di luar sholat bisa jadi. Yang ke-72, apakah taharah merupakan syarat bagi sujud tilawah? Artinya kalau kamu mendengar ayat yang terkait dengan permintaan untuk sujud, misal di Quran surat Al-A'la wasjud waqtarib, apakah untuk sujud tilawah itu butuh sujud? Butuh waroh. Kalau baca Quran juga ya. Wasjudu lillahi wa'budun. Apakah dia harus bertakbir ketika hendak sujud atau bangun dari sujud, baik dalam sholat maupun di luar sholat? Artinya dalam konteks sholat ataupun di luar sholat. Kalau dalam sholat jelas wudu ya. Kalau di luar sholat ini, apa yang dibaca saat sujudnya? Apakah terdapat doa yang ada? Apakah terdapat doa yang ada dalam masalah ini sahih? Apakah disyariatkan salam pada sujud ini juga dilakukan di luar sholat? Pertanyaannya banyak, bertubi-tubi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawab beliau rahimahullah, sujud tilawah tidak disyariatkan baginya untuk bersujud menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, dan tidak terdapat padanya salam dan takbir pada saat bangun darinya menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat. Dan disyariatkan bertakbir saat sujud karena terdapat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menunjukkan hal tersebut. Jadi kamu kalau harus baca ayat-ayat yang ada keterangannya, biasanya sosok gambar mihrab atau kemudian di garis bawah, kadang diwarnai warna tertentu gitu, maka kamu bisa sujud langsung, tapi bertakbir Allahu Akbar. Terus itu bangun dan nggak perlu salam. Kalau konteksnya di luar sholat, kalau konteksnya di dalam sholat ya melanjutkan gerakan sholatnya. Sedangkan jika sujud tilawah dilakukan saat sholat, maka wajibnya bertakbir saat tidak sujud dan saat bangun. Jadi 2 kali takbirnya, takbir waktu sujud dan takbir waktu bangun. Karena Rasulullah melakukan hal tersebut dalam sholatnya saat tidak sujud dan saat tidak bangun. Terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sholatlah kamu semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Disyariatkan dalam sujud tersebut untuk membaca zikir dan doa sebagaimana yang dibaca pada sujud waktu sholat berdasarkan umumnya hadis. Di antaranya adalah Allahumma laka sajadtu
wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengucapkan tiga ini dalam sujud waktu sholat, dan telah dikemukakan sebelumnya bahwa apa yang disyariatkan dalam sujud waktu sholat juga disyariatkan dalam sujud tilawah. Dan terdapat riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa dalam sujud tilawah sebagai berikut: Allahumma tubli biha indaka ajran wamhu anni biha wizran waj'alha li indaka tuhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud alaihi salam. Yang wajib dalam masalah ini adalah baca subhana rabbiyal a'la. Jadi ini yang paling opsi yang paling mudah. Ya, kalau kamu terbiasa subhana rabbiyal a'la dan udah ngerti, ya ini pakai ini aja. Kalau nggak hafal yang dua di atas tadi. Sebagaimana yang wajib dibaca saat sujud waktu sholat. Sedangkan yang lebih dari itu berupa zikir dan doa adalah sunnah. Sedangkan sujud tilawah sendiri baik dalam sholat maupun di luar sholat adalah sunnah. Sebagaimana terdapat riwayat dalam hadis Zaid bin Sabit yang menunjukkan hal tersebut, dan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu yang juga menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala. Kemudian permasalahan yang ke-73, ada kemungkinan gerhana matahari terjadi setelah waktu asar. Jadi habis waktu asar gerhana matahari. Apakah sholat gerhana dapat dilaksanakan dalam waktu yang terlarang? Dari setelah asar kan kita nggak boleh sholat. Begitu juga halnya dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, masuk masjid pas asar, gitu. Misal ngantar anak TPA itu ada sabtu. Apakah juga disyariatkan tahiyatul masjid, atau misal isi pengajian atau ikut pengajian pas asar? Jawab beliau rahimahullah, dalam kedua masalah tersebut terdapat perbedaan di antara para ulama, dan yang benar adalah boleh melakukan hal tersebut, bahkan disyariatkan karena sholat gerhana dan tahiyatul masjid adalah sholat yang memiliki sebab. Jadi sebabnya kalau ada maka dia sholat. Oleh karena itu disyariatkan meskipun pada waktu yang terlarang seperti sholat asar dan sholat subuh. Setelah subuh sebagaimana waktu-waktu yang lainnya berdasarkan umumnya hadis Nabi SAW, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat Allah. La yakhtasifani li mautin ahadin wala hayati. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Wa idza ra'aitum dzalika fasallu, kalau kamu lihat gerhana itu maka salatlah wa ta'um, dan berdoalah hatta yang kasifa ma bikum, sampai kemudian apa yang kemudian terjadi gerhana itu selesai atau tersingkap. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain, dan kalau kamu masuk masjid maka jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid maka jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Begitu juga sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Seandainya orang muslim tawaf setelah subuh atau setelah asar, berdasarkan hadis Nabi SAW, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawfa ala bihadal bait wa shalla ayatin sa'ah min lailin aw naharin. Wahai bani Abdul Manaf, janganlah kalian cegah seorang untuk melaksanakan tawaf di Baitullah dan melakukan sholat kapan aja dia suka, baik siang maupun malam. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ke-74. Apa yang dimaksud dengan akhir sholat, dubur sholat? Dalam hadis yang menganjurkan untuk membaca doa atau zikir setiap akhir sholat. Ya. Apakah yang dimaksud adalah akhir sholat atau setelah salam? Beliau rahimahullah mengatakan akhir sholat bisa dipahami akhirnya sebelum salam atau setelah salam langsung. Jadi dubur sholat menurut beliau bisa maknanya sebelum salam, atau begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu setelah itu. Dan terdapat banyak hadis sahih tentang hal tersebut, dan mayoritas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah akhir sholat sebelum salam jika berkaitan dengan doa. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, tatkala beliau diajarkan Rasulullah SAW tentang tasyahud, kemudian beliau bersabda, summa liyatahayyar minat doa a'jabahu ilaihi fayata'uhu wa fil abdim summa liyakhtar minal mas'alati masya. Adalah kalian memilih doa yang diinginkan untuk berdoa, atau dalam lain kemudian dia memilih permohonan yang dia
sukai. Di antara juga ada hadis Mu'adz bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tata'anna dubura kulli sholatin antaqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah kamu tinggalkan, sekali-kali kamu tinggalkan. Janganlah kalian tinggalkan ya, akhir dari sholat itu kecuali mengucapkan doa Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah kami dalam terus mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan kemudian buat ihsan atau memperbaiki ibadah kami. Nah, duburah di sini adalah sebelum salam. Makanya doa setelah indaka hamidul majid kemudian dilanjutkan dengan permintaan perlindungan dari 4 hal, kemudian ini. Kalau imamnya enggak salam-salam, kamu tambahin doa untuk orang tuamu lebih bagus. Kemudian di antaranya juga adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata radhiyallahu adalah Rasulullah di akhir salat beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri. Ini juga zikir yang lainnya lagi. Namun zikir yang terdapat dalam masalah ini maka beberapa hadis sahih menunjukkan bahwa hal tersebut dibaca setelah salam. Di antaranya adalah dengan membaca saat setelah saya salam Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Jadi ini apa ya istilahnya? Ini menjadi hal yang kalau bisa itu direfleksikan gitu loh. Begitu imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian di sini dilanjutkan baik dia menjadi imam atau makmum dan dia sendirian atau sholat sendirian. Adapun jika dia menjadi imam maka hendaknya dia berbalik menghadap makmum. Jadi kalau imam balik menghadap makmum dan setelah membaca zikir yang di atas. Jadi baca ini dulu baru kemudian balik makmum. Nanti ada di kitab yang lain tuh istighfar 3 kali dulu baru balik makmum. Dan setelah membaca zikir maka baik imam makmum atau yang sholat seorang diri tidak membaca La ilaha illallah wa ta'ala syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul husna la ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa la karihal kafirun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Jadi kita biasanya diajarkan yang bawahnya tok ini. Yang bawah ini tok. Sunnah bagi setiap muslim dan muslimah untuk baca zikir ini setelah selesai sholat 5 waktu dan kemudian dilanjutkan baca tasbih subhanallah, kemudian alhamdulillah dan bertakbir Allahu Akbar masing-masing 33 kali dan ditutup akan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikianlah semuanya terdapat riwayatnya dari Rasulullah SAW dan setelah itu adalah membaca ayat kursi sekali dan baca al-ikhlas sekali, al-falaq dan an-nas. Setiap habis sholat sekali-sekali dengan bacaan pelan, jadi bukan kenceng-kencengan, karena Nabi nggak melakukan seperti itu. Kecuali pada sholat maghrib dan subuh maka disunahkan baginya untuk mengulang bacaan 3 kali surat tersebut sebanyak 3 kali. Disunahkan pula bagi muslim dan muslimah setelah sholat fajar dan maghrib untuk membaca La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca sebanyak 10 kali sebagai tambahan atas bacaan sebelumnya dan sebelum membaca ayat kursi dan 3 surat yang telah disebutkan sebagai pengamalan atas hadits sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Wallahu ta'ala. Masuk di pertanyaan yang ke-75. Apa hukumnya zikir yang dilakukan secara berbarengan? Nah ini bagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Subhanallah, subhanallah. Apakah hukumnya sunnah? Apakah sunnahnya dalam masalah ini mengeraskan suara atau menyembunyikan? Pakai mic apa enggak? Jawab beliau rahimahullah, yang disunahkan adalah mengeraskan bacaan zikir setelah sholat waktu dan setelah sholat Jumat setelah salam, sebagaimana terdapat riwayat dari As-Sahihain dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengeraskan suaranya saat zikir dan setelah membaca sholat fardu. Hal tersebut dilakukan pada zaman Nabi SAW. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui setelah sholat jika aku mendengarnya. Adapun melakukan bersama-sama di mana antara satu sama lain memadukan suaranya dari awal hingga akhir dan saling mengikuti, hal tersebut tidak terdapat dasar, susunnya adalah bid'ah yang disyariatkan adalah melakukan zikrullah semuanya
semuanya tanpa satu sama lain saling mengikuti suaranya dari awal hingga akhir. Jadi makna aku mengetahui mereka sholat jika aku mendengar suara zikirnya dan dibahasakan keras di sini itu bukan berarti keras-kerasan, itu enggak. Jadi subhanallah 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 gitu. Jadi bukan kemudian diam aja, enggak ada suaranya. Subhanallah subhanallah subhanallah. Dan di sini sunahnya adalah setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu dan sholat Jumat setelah salam. Jadi boleh bersuara tapi tidak kemudian banter-banteran atau pakai mic apalagi itu komando gitu, enggak. Wallahu ta'ala. Pertanyaan yang ke-76, jika seorang berbicara saat sholat karena lupa, apakah sholatnya batal? Berbicara. Dia menjawab, jika seorang muslim berbicara saat sholat karena lupa atau tidak tahu bahwa sholatnya tidaklah batal, maka sholatnya tidaklah batal karenanya. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di sini ada kata-kata kalau kami lupa atau kami salah. Jadi kalau memang benar-benar dia nggak tahu hukumnya, ya nggak apa-apa. Terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah melakukannya, tidak menghukum orang yang lupa dan salah. Terdapat dalam sahih Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Silmi radhiyallahu anhu bahwa dia menjawab orang yang batuk saat sholat karena tidak tahu atas hukum syar'i. Orang yang berada di sekelilingnya mengingkarinya dan memberikan isyarat, maka dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut dan Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholat. Sedangkan orang yang lupa seperti orang yang tidak tahu, bahkan justru lebih utama karena Rasulullah SAW berbicara saat sholat karena lupa dan dia tidak mengulanginya, bahkan justru meneruskan sholatnya sebagaimana yang terdapat dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah dalam kisah Dzulyatain, dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sedangkan memberi isyarat dalam sholat tidaklah mengapa jika terdapat keperluan di dalamnya. Jadi memberikan syarat tuh gitu, boleh. Atau bacaan yang kemarin harusnya sir bisa dikeraskan. Jadi, misalnya dia nggak paham, kemudian masuk assalamualaikum, kamu kencangin aja alhamdulillah rabbil alamin, padahal sholat zuhur atau asar, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Baik, ini adalah jawaban yang didiktekan oleh orang yang mengharap ampunan Rabbnya. Jadi Syekh bin Baz ini buta ya. Jadi beliau menjawab ini tanpa nulis. Jadi tanya, jawabannya jawab dan jawab. Nah, orangnya nyatet yang nulis. Dan kemudian pada akhir bab ditambahkan dengan tata cara sholat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara sholat Nabi SAW. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam kepada hamba dan rasulnya Muhammad SAW dan keluarganya serta sahabatnya. Ini adalah uraian yang singkat yang menerangkan tentang sifat sholat Nabi SAW. Saya sampaikan kepada seluruh muslim dan muslimah agar setiap orang yang membacanya berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah ini. Bagaimana hadisnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, riwayat Bukhari. Berikut penjelasannya, yaitu melakukan wudu dengan sempurna, yaitu sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian hadis Nabi SAW, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hululin. Tidak diterima sholat yang tidak suci dan sedekah yang dari harta haram. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di mana saja dia berada dengan seluruh badannya, seraya menghadirkan hatinya niat untuk melaksanakan sholat yang diinginkan fardu atau sunnah. Lisannya tidak melafadzkan niat, tidak ada niat yang dilafadzkan dalam sholat, karena melafadzkan niat dengan lisan tidak disyaratkan, bahkan perbuatan tersebut adalah bid'ah karena Nabi SAW tidak melafadzkan niat. Begitu juga halnya dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan disunahkan baginya untuk membuat sutrah pembatas di depannya, dan jika dia menjadi imam atau sholat sendirian berdasarkan perintah Nabi SAW. Kecuali kamu makmum maka sutrahmu ikut imam. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram secara berkata Allahu Akbar sementara pandangannya diarahkan ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, mengangkat kedua tangan saat takbir hingga saja dengan pundak atau kedua telinga, pilihannya ini. Jadi kalau seorang ulama itu menulis seperti ini, tentu ada dalilnya ya. Apalagi beliau rahimahullah ini orang buta, dan mungkin bisa jadi pas waktu mendiktekan ini
lupa atau tidak terlintas. Tapi ini sering ya kitab-kitab ulama tuh kayak gitu, makanya setelah itu muncul syarahnya gitu. Kemudian yang kelima, meletakkan kedua tangan di dada, tangan kanan di atas tangan kiri bergelangan tangan, berdasarkan hadis Wa'il ibnu Hujar bin Kubaisah bin Al-Halab At-Ta'i dari bapaknya radhiyallahu anhu. Jadi beliau mentarjih yang di dada tok. Nanti dalam kitab yang lain ada yang di perut, tak apa-apa. Ya. Yang keenam, disunahkan untuk baca doa istiftah. Jadi beliau memilih kalimat istiftah. Nanti ada lagi yang pakai iftitah, yaitu doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Muttafaqun alaihi. Sahhatuhu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin dapat menggantinya dengan bacaan yang lain, silakan. Yaitu apa? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Karena ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan atau membacakan yang itu. Dan jika dia membaca selain keduanya dari doa istiftah yang sahih dari Nabi SAW, maka tidak mengapa, akan tetapi yang lebih utama membacanya secara bergantian agar dapat mengamalkan semuanya. Kemudian setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ta'awudnya setelah istiftah. Perhatikan nih. Baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti ada sebagian ulama ada yang kemudian ta'awudnya sebelum istiftah. Baru istiftah, ta'awud, istiftah, kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah. Penting ta'awud ini untuk mengusir setan agar kemudian kamu nggak diganggu, biar nggak bingung, biar khusyuk. Tapi nek kamu lupa ya, biasanya sosok terus sholatnya jadi kacau, lagi ngopo kelingan sopo. Tuh bantuin tuh. Lalu membaca surat Al-Fatihah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak salah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca